के सुसाइड नोट में नाम है तेरा, तूने किया है क्या कुछ? वो वीडियो तुम्ही ने अपलोड किया था ना? It was a accident. टीचर थी वो, बच्ची नहीं. Hai everyone, welcome to Ombre Walk Story. Semoga kalian sehat dan diberikan rezeki yang baik ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film yang berjudul Sajini Sinde Ka Fural Video. Film ini menceritakan seorang guru cantik yang video share-nya kesebar dan menjadi viral. Di saat itu, tiba-tiba dia menghilang dan meninggalkan pesan bundir. Detektif yang merasa janggal dengan kasus ini mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata kasus ini tidak sesimpel yang dikira orang. Misteri demi misteri bermunculan silih berganti. Apakah ini bundir atau kasus pembunuhan? Atau dia cuma kabur? So, nggak usah banyak cang-cing-cong, member Ombre Walk Story. Singapura. Awal kisah kita diperlihatkan ada mbak-mbak yang berlari dengan panik. Kedal. Mereka mencoba mengetuk-ngetuk kamar hotel milik teman mereka yang bernama Sanjini. Sedangkan di dalam diperlihatkan Sanjini yang malah rebahan gelimpangan di kasur. Kenapa si Sanjini bisa ngondai kayak ayam mau digulai kayak gitu? So kita flashback dulu beberapa jam sebelumnya yuk. Diceritakan kalau Sanjini ini dan teman-temannya adalah guru dari sekolah terkemuka di India. Di saat itu mereka datang ke Singapura untuk mengikuti kontes robotik internasional. Nah, di sana Sanjini berangkat dengan konselor kesiswaan yang bernama Sarada Oswal, guru fisika temannya si Sanjini yang bernama Chivasi Joshi, dan pacarnya si Chavi yang bernama Dayat. Aslinya si Sanjini ogah diajak ke klub buat jedak-jeduk, tapi teman-temannya itu memaksa karena mereka udah sukses dalam pekerjaan mereka di Singapura. Nah, di saat lagi mau mabok, Sanjini malah ditelepon sama tunangannya yang bernama Siddharth Kadam. Sanjini meminta izin sama si Siddharth karena dia itu dipaksa party bareng teman-temannya. Si Siddharth ini aslinya sih ngizinin, tapi jangan terlalu mabok karena besok mereka akan pulang ke India. Ketika kembali ke meja, rupanya teman-temannya udah ngasih surprise kue ulang tahunnya si Sanjini. Ya udah deh, malam itu pun mereka habiskan dengan gila-gilaan sampai tepar bareng. Karena udah puyeng, Sanjini pun pulang duluan ke kamar hotelnya. Sedangkan di bar, Dayat meminta si Sarada untuk mengirim foto anak-anak yang menang lomba robotika ke website sekolah. Sialnya, karena mabok, Sarada nggak sadar dengan apa yang dia kirim. Rupanya ada satu video party edan-edanan yang nyampil juga ikutan kekirim. Mana itu video Sanjini yang lagi joget-joget sama mas-mas stripper lagi. Alhasil tuh video pun malah menjadi viral. Setelah kejadian itu, banyak orang tua murid yang protes dengan tersebarnya video itu. Mereka tidak ingin anak-anak mereka diajarin sama guru mesum model kayak si Sanjini. Di sana, kepala sekolah yang bernama Kailani mencoba menenangkan para orang tua. Dia pun berjanji akan memberikan sanksi yang berat untuk Sanjini dan guru-guru yang lain. Di lain tempat di Srinagar, diperlihatkan kampung halaman Sanjini. Rupanya tuh video udah kesebar sampai di sana. Jelas saja yang paling mumpet adalah keluarganya si Sanjini. Apalagi bapaknya Sanjini yang bernama Suryakan Sinde merupakan orang yang cukup dihormati di kampungnya. Di rumah kakaknya si Surya alias pamannya si Sanjini juga nyap-nyap. Dia yang kepala desa nggak bisa menerima kelakuan Sanjini dan meminta si Surya untuk mengatasi masalah ini. Sedangkan emaknya si Sanjini diperlihatkan hanya bisa terdiam pasrah. Di sisi lain diperlihatkan seorang mandor pabrik. Main remes nenen aja, enak lagi dong om. Nah di sana juga mas-mas yang bernama Akas ini melihat satpam yang lagi asik melihat videonya si Sanjini. Bos lihat bos, bagus montok kendel-kendel. Namun pas ngeliat tuh video, tuh satpam pun langsung digaplok. Akas bilang, kamu punya kakak cewek nggak? Rupanya si Akas ini adalah adik dari si Sanjini. Di lain tempatnya lagi diperlihatkan si Siddharth yang bekerja di sebuah perusahaan IT. Dia meminta anak buahnya untuk men-take down semua video Sanjini yang kesebar. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan Sanjini dan rombongan yang hendak kembali ke India. Di pesawat, Sanjini yang gak tenang mencoba menghubungi si Siddharth, tapi sayang dia disuruh matiin sama pramugari. Nah di India, diperlihatkan ada rapat mendadak komite sekolah. Mereka malah nobar video viralnya si Sanjini. Intinya sih, para komite ini pun ingin si Sanjini diberhentikan dari sekolah dan harus membuat video permintaan maaf atas nama sekolah. Karena tekanan dari berbagai macam kalangan, Ibu Kalyani pun akhirnya tidak punya pilihan lain. Dia pun memutuskan untuk memecat si Sanjini, Chavi, dan si Sarada. Ketika rombongan sampai di bandara India, Sarada pun kaget sekaligus marah tentang pemecatan mereka. Mendengar itu, suami Sarada pun yang bernama Manaf mencoba menenangkan mereka. Kalau sekolah memecat mereka secara sepihak, mereka bisa menuntut di pengadilan. Singkat cerita, Sarada pun mengajak si Sanjini ke rumahnya untuk sementara. Nah di sana Sarada ngerasa nggak enak karena dia yang mabok lah yang menyebabkan semua kekacauan ini. Sedangkan di sofa, Sanjini terlihat bengong plonga-plongo.
Merasa udah malu parah, Sanjini pun malah jinjit di balkon apartemen. Untungnya Sarada berhasil menghentikan si Sanjini. Sanjini bilang emak bapaknya tidak bisa dihubungi, begitu juga dengan si Siddharth. Beberapa hari pun berlalu, keviralan video Sanjini pun masih aja menjadi headline, bahkan banyak konten kreator lain yang ngebully si Sanjini. Di titik ini kita diperlihatkan flashback pertemuan pertama kali Sanjini dengan si Siddharth. Rupanya mereka itu dijodohin sama teman mereka. Singkat cerita, pada pertemuan pertama itu mereka sama-sama klik dan memutuskan untuk pacaran. Dan malam harinya, Sanjini pun diantar ke kos-kosannya. Nah, di kos-kosan itu, Chavi nanya, gimana tuh cowok, gereng nggak sih? Di sini Sanjini hanya cengar-cengir sendiri. Kita kembali lagi ke masa kini. Di saat itu, Sanjini berhasil menghubungi si Siddharth. Tapi tanggapan Siddharth dingin banget, bahkan Siddharth menyalahkan si Sanjini. Walaupun Sanjini menjelaskan, Siddharth nggak mau tahu. Dan dia juga meminta si Sanjini nggak perlu menghubungi dia lagi. Di titik ini, Sanjini pun merasa sangat terpuruk. Beberapa hari kemudian, Sarada pun datang menemui si Kalyani. Sarada protes karena mereka dipecat secara sepihak. Sarada juga protes. Sarada juga nyap-nyap karena Kalyani ini seakan nggak peduli dengan kepedihannya si Sanjini. Di sini juga dikasih fakta kalau sebenarnya Kalyani itu nggak setuju dengan pengiriman mereka ke Singapura. Karena Kalyani aslinya sih pengen ngutus temannya ke konferensi itu. Nggak mau berdebat lagi, Kalyani pun ingin Sanjini dan yang lain pun membuat video permohonan maaf. Tapi si Sarada mah ogah. Pas lagi ribut-ributnya itu, Chavi menelpon si Sarada. Dia langsung menyuruh si Sarada untuk membuka postingan FB-nya si Sanjini. Di postingan itu tertulis, "Aku takut dengan ayahku dan tunanganku. Aku menulis ini untuk mereka. Semoga mereka datang ke tempat favoritku. Bila mereka tidak datang, maka aku akan menghilang selamanya." Tak lama kemudian diperlihatkan detektif polisi wanita yang bernama Bella Barot. Bella ditugaskan secara khusus untuk menyelidiki kasus hilangnya si Sanjini. Bella juga ditugaskan bersama inspektur polisi yang bernama Ram Pawar. Nah, di bawah, Ram pun menjelaskan situasinya. Polisi kebingungan karena kasus ini seperti kasus bundir, tapi jasad dari Sanjini nggak diketahui keberadaannya. Tak lama berselang, Ram dan Bella pun mendatangi sebuah pentas drama. Rupanya itu adalah pentas dramanya si Surya Khan. Setelah pentas selesai, Bella dan Ram pun mencoba nanya-nanya ke Surya tentang hilangnya si Sanjini. Polisi juga mencurigai si Surya tahu kebenarannya, karena di postingannya si Sanjini tertulis nama ayahnya ini. Namun si Surya malah nyolot. Dia itu nggak mau dicurigai dan malah marah-marah sama si Bella. Surya menyuruh polisi lebih cepat menemukan putrinya daripada mencurigai dia. Malam harinya, Bella masih aja bingung dengan kasus ini. Keesokan paginya, Bella pun menemui si Kalyani di sekolahan. Di saat Bella menginterogasi si Kalyani, Ram pun mencoba menggali informasi dari karyawan TU yang bernama Milin. Karena tidak bisa menemukan petunjuk penting, kepolisian pun kembali mengecek video-video yang pernah diupload oleh si Sanjini di IG-nya. Dari video-video itu, Bella pun berasumsi kalau sebenarnya Sanjini itu anak yang cerdas dan tenang, tapi dia kayak punya beban yang sangat berat. Nggak mau membuang waktu, polisi pun datang ke tempat kos-kosannya si Sanjini dan si Chavi. Sama kayak sebelumnya, Bella pun menginterogasi si Chavi, tapi tiba-tiba Chavi dapat telepon dari si Siddharth. Melihat itu, Bella pun langsung membantu HP. Tahu kalau yang menelpon adalah polisi, Siddharth pun kelihatan panik dan langsung menutup telepon itu. Setelahnya, Siddharth pun seperti ketakutan sendiri, bahkan dia melihat bayangannya si Sanjini dari cermin. Di lain sisi, di rumah, diperlihatkan si Akas marah sama keluarganya. Kayaknya sih ya cuman dia yang peduli sama si Sanjini, sedangkan bapak dan pamannya cuman anteng acuh tak acuh. Akas pun bertanya berkali-kali, apakah ayah dan pamannya itu tahu keberadaannya si Sanjini. Tapi si Akas malah diomelin sambil jilatin tulang lagi. Pak D. Di saat lagi tegang-tegangnya itu, asistennya si Surya ngabarin kalau pentas drama si Surya banyak yang di-cancel karena kasusnya si Sanjini ini. Di situasi ini, Surya pun jadi keinget tentang flashback ulang tahunnya si Sanjini beberapa bulan yang lalu. Di saat itu diadakan pesta ulang tahun dan dihadiri oleh teman dan keluarganya si Sanjini. Nah, di sana juga untuk pertama kalinya Siddharth bertemu dengan keluarganya si Sanjini. Diperlihatkan juga bila Sanjini itu sangat menyayangi si Akas. Tapi tidak dengan paman dan babinya si Sanjini. Mereka malah menghina Sanjini layaknya anjing. Ya, walaupun konteksnya cuma bercanda sih, tapi gimana ya? Gitulah Om Puyang jelasinnya. Nah, keesokan harinya, Bella pun dikasih tambahan personil 2 polisi muda untuk membantu dirinya. Bella pun langsung memerintahkan mereka untuk membuntuti si Akas dan gali informasi sebanyak mungkin. Di saat itu juga, Bella mendapatkan info intel kalau HP-nya Sanjini ditemukan aktif lagi di Bangalore, India. Dia pun meminta bantuan polisi Bangalore untuk mengecek keberadaan HP itu. Kembali lagi ke Akas, di sebuah bioskop sepi, diperlihatkan si Akas dan teman-temannya lagi mabuk bareng. Intinya sih, Akas meminta bantuan teman-temannya itu untuk membantu dia menemukan Sanjini. Akas juga bilang kalau yang patut dicurigai itu adalah keluarganya dan si Siddharth. Akas juga mengatakan kalau bapak dan pamannya itu gak pernah peduli sama si Sanjini. Setiap Sanjini dapat masalah, pasti mereka akan lepas tangan, bahkan nyalahin si Sanjini. Untungnya, pembicaraan itu berhasil didengar oleh 2 polisi muda.
Tapi bangkainya mereka malah ketahuan sama si Akas. Ya udah deh, mereka pun pura-pura kelomoh-kelomoh dong. Aduh, itu pasti jigong pada nempel di kumis ya. Cicai. Keesokan harinya diperlihatkan Bella memanggil Surya dan emak ke kantor polisi. Bella nanya, ini bukan pertama kalinya anak mereka hilang. Dari info intel, anak pertama mereka juga hilang. Tapi sampai sekarang mereka nggak mencari tahu keberadaannya. Kembali lagi, si Surya pun marah-marah. Dia nggak mau urusan pribadinya diungkit-ungkit. Sedangkan emak cuma bisa mewek. Malam harinya diperlihatkan si Siddharth yang hendak melarikan diri keluar kota. Sialnya, dia malah ketahuan di pintu tol. Tapi dia bisa kabur sih. Nah, di lain sisi diperlihatkan si Manaf yang bertanya ke Sarada, "Nduk, kamu beneran nggak ikut terlibat atas hilangnya Sanjini kan? Yakin lo ini nggak ikut lo?" Nah, keesokan paginya diperlihatkan si Bella mendapatkan info kalau si Sanjini baru aja mengupload foto di IG-nya. Dari lokasi dia mengupload itu, polisi bisa menemukan lokasinya, yaitu sebuah kuil di luar kota. Namun Bella nggak mau percaya begitu aja, karena banyak banget kejanggalan di sini. Di sisi lain diperlihatkan Sarada yang menggerakkan hashtag temukan Sanjini di media sosial. Dia pun meminta bantuan netizen untuk ikut membantu dan memantau kasus hilangnya si Sanjini. Tapi pas Sarada mendatangi pusat perlindungan wanita, dia malah diinterogasi sama si Bella. Bella juga mencurigai si Sarada karena Sarada adalah orang yang menyebabkan semua kekacauan ini. Nah, siang harinya diperlihatkan keluarga Sanjini mulai menyewa pengacara yang bernama Yaswan. Mereka nggak mau dicurigai lagi dan dijadikan tersangka atas hilangnya si Sanjini. Untuk memastikan, Yaswan pun bertanya beberapa hal kepada Surya. Apakah dia pernah membentak Sanjini, mengancamnya, dan memukulnya? Dan apakah si Surya itu tahu tentang keberadaan Sanjini? Rupanya semua itu pernah dilakukan oleh si Surya, tapi dia berkata dia sama sekali tidak tahu tentang keberadaannya si Sanjini. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan si Siddharth yang menemui si Cafi di sebuah perpustakaan. Dia memohon agar si Cafi bilang yang baik-baik ke polisi. Dia juga bingung kenapa si Sanjini naruh namanya di pesan terakhirnya itu. Intinya sih, demi kebaikan bersama, Siddharth ingin dia nggak keseret-seret dalam kasus hilangnya si Sanjini. Habis itu, Cafi pun langsung dipeluk. Sialnya, mereka malah di-cap sama si Akas. Melihat itu, Akas pun langsung memperingatkan si Siddharth. Di mana kakaknya? Kalau emang si Siddharth ikut terlibat dalam hilangnya si Sanjini, maka Siddharth akan menyesal selamanya. Nyah, helmmu tak balikin. Malam harinya diperlihatkan Ram dan Bella malah makan malam bersama. Tapi pas membuka HP, Bella kaget karena si Ram itu salah ngirim WA. Dia yang lagi mau ngibahin si Bella yang disebut sebagai cewek herder akhirnya jiper juga. Di saat Ram gelagapan, Ram pun bilang kalau bekerja sama Bella itu udah kayak kerja sama Ibu Tiri. Ngeri bener. Namun Bella bilang kenapa komisaris memerintahkan dia untuk menangani kasus ini. Bukan karena aku kompeten, tapi karena aku itu wanita. Kalian itu menganggap detektif wanita seperti aku ini sebelah mata. Maka dari itu aku sangat ingin memecahkan kasus ini untuk membuktikan kalau polisi wanita juga bisa setara dengan polisi cowok. Karena mendengar itu dari si Bella, Ram pun meminta maaf dan mereka pun malah cekikikan bareng. Di titik ini, Ram pun berjanji dia akan mendukung si Bella sepenuh hati. Nah, nggak lama kemudian diperlihatkan si Siddharth mendatangi hotelnya Surya di Pune. Mereka pun berdebat kenapa nama mereka bisa disangkut pautkan dengan hilangnya si Sanjini. Sebelum lanjut, kita flashback dulu di waktu Siddharth menemui Surya di rumahnya dulu. Di saat itu, Surya pun merasa senang karena akan dapat mantu seperti si Siddharth. Namun seketika berubah ketika si Sanjini menyuguhkan kopi. Surya pun langsung membantu untuk gelas. Ini kopi apaan? Pahit kayak mukamu yang demek. Dasar anak nggak becus. Siddharth, kalau kamu nikah sama dia ajarin dia jadi cewek yang bener. Nah, di sana Sanjini pun hanya bisa terdiam membisu. Kembali lagi ke masa kini. Intinya sih mereka berdua tidak ingin disalahkan. Surya pengen Sanjini segera ditemukan dan segera menikah dengan si Surya. Sebelum pergi, Siddharth pun disuruh ngebayarin hotel itu dulu. Tapi pas minta bil sama resepsionis, Siddharth pun menemukan fakta baru. Ternyata Surya itu udah nginep di hotel itu dari tanggal 17, hari di mana Sanjini hilang dan meninggalkan pesan. Nah, di tempat lain diperlihatkan si Sarada yang melakukan gerakan temukan Sanjini. Dia meminta bantuan orang-orang berpengaruh di kota untuk membantu dia. Tapi tiba-tiba si Siddharth datang ke sana. Dia itu tidak mau dikait-kaitkan lagi dengan hilangnya si Sanjini. Jadi dia pun bilang sambil teriak-teriak, kalau kalian menemukan petunjuk tentang Sanjini, tolong hubungi aku. Aku juga sangat khawatir. Nah, di lain sisi, Kalyani pun juga mengadakan acara yang serupa di sekolahnya. Dia melakukan doa bersama agar jiwa Sanjini bisa tenang di sana. Namun di tempat lain, di pinggir sungai, diperlihatkan kalau ada proses syuting. Lah, zombie kelelep kok pakai nemtek. Ternyata itu adalah barang bukti penting. Nemtek itu milik si Siddharth dan ada tulisan, semua telah terlambat, aku tidak bisa menunggu lagi. Dan informasi itu pun langsung diteruskan ke Bella. Nggak pakai lama, Siddharth pun langsung ditangkap. Setelah semua bukti udah meruncing ke Siddharth, dia itu bisa didakwah dengan pasal menyabotase seseorang untuk bundir. Untungnya Lalit Pundit, pengacara Siddharth, datang tepat waktu. Lalit yang paham hukum sadar kalau bukti-bukti itu tidak bisa mendakwa kliennya karena masih rancu. Alhasil Siddharth pun berhasil lolos dari penangkapan.
Setelah Siddharth bebas, diperlihatkan dia malah nggak fokus dengerin si Lalit. Dia malah lebih memilih mendelangi cewek-cewek cantik di restoran itu. Intinya sih, mulai sekarang setiap statementnya si Siddharth harus via si Lalit kalau si Siddharth ini mau selamat. Malam harinya diperlihatkan sosok Sanjini yang berdiri di sebuah bendungan. Rupanya itu hanyalah mimpinya si Bella. Kepikiran dengan mimpi itu, Bella dan Ram pun langsung mendatangi bendungan yang di dalam mimpinya itu. Bella heran kenapa Sanjini meninggalkan pesan itu. Dari sudut pandang detektifnya, itu sangat janggal. Setelah dari bendungan, diperlihatkan Bella dan si Ram mendatangi sanggar drama. Di sana, Surya lagi memberikan penyuluhan drama ke para aktor-aktornya. Singkat cerita, Surya pun disuruh keluar, sedangkan Bella ingin berbicara dengan emak. Nggak mau membuang waktu, emak pun langsung ditanyain ini itu. Kenapa mereka udah berada di Pune dari tanggal 17, di hari dimana Sanjini hilang, terus mobil mereka juga pernah dideteksi, pernah ke bendungan beberapa hari yang lalu. Karena emak terus saja mingkem, Bella pun bilang kalau emak itu adalah ibu paling buruk yang pernah dia temui. Anaknya hilang, tapi dia tidak berani berbuat apapun. Mungkin saja Sanjini emang sudah tewas dalam kesakitan karena tidak dianggap oleh orang tuanya sendiri. Karena omongan Bella itulah, emak akhirnya berani bersuara. Dia datang lebih cepat dan mereka ke bendungan karena mereka ingin mencari anak pertama mereka yang hilang beberapa tahun yang lalu. Karena tetap aja nggak mendapatkan informasi tentang keberadaan si Sanjini, Bella pun pergi dengan kesel. Opo we mencicil matanya ya culek-culek sisan. Di lain tempat, Lalit dan Siddharth pun diundang untuk menemui pengacaranya si Surya. Rupanya si Yaswan ini mantan dosennya si Lalit pas kuliah. Tapi Lalit nggak peduli, dia harus profesional membela kliennya. Intinya sih kedua belah kubu saling menyalahkan, bahkan hampir aja mereka gebuk-gebukan kursi. Di saat orang-orang bangke ini saling berdebat, di lain sisi Ram menyuruh orang untuk mencari bukti di bendungan. Singkat cerita, mas-mas penyelam pun menemukan sepasang sepatu yang diduga milik si Sanjini. Dari hasil tes forensik, ditemukan zat yang diduga darah, dan darah itu identik dengan darahnya si Sanjini. Tapi anehnya, kok bisa tuh sepatu kena bercak darah? Kalau Sanjini berniat nyelam di bendungan itu, nggak mungkin dia terluka sampai keluar darahnya dong. Masuk akal kan ya? Nah, karena hal itulah Sanjini pun kembali menemui Sarada yang lagi asik nyalon. Mengetahui lagi diinterogasi, Sarada pun bilang dia nggak akan menyerah menggalangkan hashtag temukan Sanjini di medsos. Nah, di lain sisi diperlihatkan si Chavi yang meminta Dayat untuk ikut mencari si Sanjini. Tapi Dayat ogah karena itu bukan urusannya. Malam harinya, Bella kembali menemui si Kalyani. Dia ingin melihat lokasi proyek yang sedang dibangun di belakang sekolahan. Kalyani juga sempat nanya gimana perkembangan kasus Sanjini. Semoga cepat kelar ya ini kasusnya, Bu. Padahal dulu itu Sanjini merupakan guru yang paling baik dan berprestasi loh ya. Di saat Bella ditemenin sama si Kalyani, Ram pun mencoba mencari informasi lagi dari si Milit. Ram ini meminta rekaman CCTV sekolah dan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk penyelidikan. Setelah Ram dan si Bella pergi, Kalyani pun bilang ke Milit, kau sudah memberikan berkas yang aku suruh ke mereka kan? Mulai sekarang kau menjadi karyawan tetap, seperti janjiku kemarin. Di saat yang bersamaan diperlihatkan si Akas yang ditelepon babenya untuk segera merapat. Rupanya si Akas itu disuruh nganterin Surya ke rumah orang tuanya si Siddharth. Surya bilang kalau Sanjini udah ketemu, dia pengen pernikahan Sanjini dan si Siddharth tetap berlangsung. Bahkan dia akan menanggung semua biaya pernikahan mereka. Jelas aja Akas yang tidak tahu menahu tentang ini malah bete sendiri. Bukannya nyari kakaknya dulu, malah mikir kejauhan nih babe-babe. Gara-gara jengkel, Akas pun bilang, Pak nye, pengen nye, udah mecepirit. Rupanya itu cuman alasannya si Akas aja. Dia mencoba mencari bukti di rumahnya si Siddharth. Aduh, kejepit. Singkat cerita, setelah kejepit gagang pintu, Akas pun berhasil menemukan sebuah flashdisk dan langsung disikat. Di saat mau cabut, Siddharth malah pulang. Dengan berbisik, Surya bilang, aku tidak mau kalah darimu, jadi cukup ikuti saja permainanku. Ngeheknya, orang tua Siddharth yang gak tahu perselisihan kedua orang ini malah menyuruh si Siddharth ngasih oleh-oleh karpet. Tapi pas mau masukin tuh karpet ke mobil, Siddharth menyadari ada palu arit di bagasi belakang. Kambingnya pas memotret tuh bebe, dia malah kegap sama si Surya. Moto apaan tadi? Yuk ikut jalan-jalan yuk. Kita ngopi sambil udut. Tapi Siddharth jelas saja ogah lah, bisa dicincang dan dijual kiloan di pasar dia. Setelah pulang dari rumahnya si Siddharth, Akas pun mengecek flashdisk yang dia curi. Bangkainya tuh FD berisi video enak-enak Siddharth dan Sanjini yang sengaja direkam sama si Siddharth. Bahkan Siddharth mengancam si Sanjini terus kalau ini cewek nggak mau ngikuti perintahnya. Keesokan harinya, Siddharth pun mendatangi si Lalit karena ada berita di koran kalau si Siddharth itu merupakan pacar yang selalu melakukan kekerasan seksual dan verbal ke Sanjini. Rupanya Akas mengirim file itu ke media. Nah, di sini Lalit pun bingung. Dari semua bukti itu, Siddharth akan semakin disudutkan. Jalan satu-satunya adalah dengan memutarbalikkan fakta. Dia meminta si Siddharth mengeluarkan uang untuk melakukan liputan klarifikasi di TV. Singkat cerita, Siddharth pun diinterview. Dengan arahan si Lalit, Siddharth pun berhasil menjelaskan kalau dia itu tidak terlibat atas hilangnya si Sanjini. Tentu aja sambil menye-menye biar netizen jadi iba.
Setelah selesai interview, tuh pembawa acara pun bilang, perkataanmu tadi tuh sangat menyentuh dan meyakinkan. Andaikan aku bukan teman kuliahmu dulu, Cok, aku pasti akan percaya. Wah, berarti nih orang emang bangke kali ya. Ketika merasa udah seneng, pas mau pulang, mobilnya si Lalit malah dibuntutin sama si Akas. Singkat katen ya, mereka pun dipepet dan Sidar disuruh turun. Ayo metu, tak dupak congormu. Nggak mau keluar, tak baret-baret nih mobil. Karena masih aja ngeyel, Akas pun nyambi tuh mobil pakai batu. Ya si Sidar pun langsung ngacir lah. Di saat Sidar main kejar-kejaran dengan si Akas, Bambang temannya si Akas pun sok keras sama si Lalit. Tapi pas si Lalit keluar dari mobil, dia pun langsung melempem kayak kerupuk lamaan dikempit diketek. Akas cepet sini, aku raiso nyupir gitu, masih nyeremin. Ketika kejar-kejaran, si Akas pun malah ketabrak motor. Bukannya kabur, Sidar malah balik dan menolong si Akas. Di sini Sidar pun bilang kalau dia itu nggak tahu menahu tentang hilangnya si Sanjini. Setelah lihat-lihatan, mereka malah papah-papahan. Lagi film konsepnya gimana ya? Random bener. Nah, di lain sisi diperlihatkan kalau si Surya mau tampil di pentas drama. Di ruangan ganti itulah untuk pertama kalinya dalam sejarah Mak berani mengutarakan semua unek-uneknya. Mak udah nggak tahan lagi karena kekeras kepalaannya si Surya itu, anak-anak mereka selalu aja menderita. Pertama si Yanti yang hilang entah kemana, sekarang si Sanjini. Mereka telah gagal menjadi orang tua, dan yang paling menyedihkan, di saat anak mereka membutuhkan sosok orang tua yang mendukung mereka, malah si Surya menyalahkan anak-anak mereka. Karena omongan emak itulah, Surya pun langsung kena mentalnya. Selama ini dia emang keras kepala dan merasa paling benar. Di titik ini, Surya pun sangat menyesal karena telah menyanyiakan anak-anak mereka. Di lain tempat diperlihatkan kalau si Bella kembali mengecek barang bukti. Di sana, Bella pun menyadari sesuatu, kalau bahasa tulisan di postingan terakhir Sanjini itu beda dengan tulisan Sanjini yang lain. Di postingan terakhir itu ada titik-titik 3 di akhir kalimat. Karena penasaran, dia pun langsung mengecek semua bahasa tulisan yang terduga tersangka. Dan ditemukanlah bahasa tulisan yang plek-tiplek dengan postingan terakhir Sanjini. Nah, di saat itu, Bella menelpon emak yang lagi naik bis untuk pulang ke Srinagar. Bella bilang kalau dia itu meminta maaf karena tidak bisa menemukan si Sanjini. Tapi Bella punya informasi tentang keberadaan Yanti, anak pertama mereka. Akhirnya kita pun kasih fakta baru lagi. Dulu itu Yanti tekdung di luar nikah karena akan menjadi aib untuk keluarga. Paman pun menyuruh si Surya mengusir si Yanti. Surya yang gak tega menyuruh si Yanti kawin lari aja sama si Yanto dan jangan pernah kembali lagi. Setelah itu, investigasi mendalam pun dilakukan polisi karena bukti-bukti udah mulai terkuak. Di tempat proyek belakang sekolah, nggak sengaja Ra menemukan alat bantu dengar yang terjatuh di sana. Ketika dicek di laboratorium, ada bercak darah yang identik dengan darahnya si Sanjini. Beberapa hari kemudian, diperlihatkan sekolah lagi mengadakan peringatan Hari Guru. Di saat itu, Ram pun mendatangi si Milit, dan dia langsung menunjukkan alat bantu dengar yang mirip kayak punyanya si Milit. Nah, di pertemuan guru, semua orang pun disuruh keluar. Habis itu, Ram pun menjelaskan kalau di tempat proyek ditemukan alat bantu dengar milik si Milit yang terkena noda darahnya si Sanjini. Mendengar itu, Kalyani pun bilang, Tega bener kamu Milit. Aku nggak menyangka apa yang kamu perbuat ke Sanjini yang malang itu. Bentar bu, belum selesai ngomong nih udah ngegas saja. Yang paling dicurigain itu sampean bu, nggak usah drama-dramaan ngapa. Di sini akhirnya kita pun diperlihatkan kejadian yang sebenarnya. 1 hari sebelum Sanjini dinyatakan hilang, Sanjini disuruh datang ke proyek belakang sekolah. Di sana Sanjini berharap bisa mendapatkan dukungan Kalyani karena Kalyani merupakan mantan gurunya yang sangat dia hormati. Tapi kenyataannya malah sebaliknya. Kalyani terus-terusan aja menyalahkan si Sanjini. Dia itu selalu bilang kalau nama baik sekolah hancur gara-gara si Sanjini. Kalyani ingin meminta si Sanjini segera membuat pernyataan permintaan maaf dan bersedia keluar dari sekolahan. Mendengar itu, Sanjini pun hanya bisa terdiam. Tapi tiba-tiba mak ketepuk. Sanjini pun menculut dari lantai atas. Lihat Sanjini yang udah kepelintir-pelintir badannya, Kalyani dan Milit pun jelas saja panik parah. Tapi kembali lagi, Kalyani yang tidak ingin nama baik sekolahnya jadi buruk karena ada orang yang mau cut di sekolahannya, dia malah merencanakan sesuatu yang bangke. Dia menyuruh si Milit untuk membuang jasad si Sanjini dan membuat seolah-olah Sanjini tidak pernah menemui mereka. Kalyani juga lah yang mengetik postingan terakhir si Sanjini biar seolah-olah Sanjini itu masih hidup dan pengen bundir. Nggak lupa kasih nama babenya dan si Sidart biar mereka yang dicurigain. Diperlihatkan juga Milit disuruh membuang jasad Sanjini di sebuah jurang. Setelah itu, Milit disuruh membawa HP Sanjini dan mengaktifkannya di Bangalore, India, di depan kantornya si Sidart. Nggak kelupaan, Milit juga disuruh nyolong name-tag-nya si Sidart. Abis itu, Milit pun juga disuruh ngeposting fotonya si Sanjini di area kuil, biar menambah kesan Sanjini lagi galau parah. Tapi yang paling membuat Bella mencurigai si kalian itu adalah orang-orang lain yang diduga sebagai tersangka. Semua masih menganggap si Sanjini itu masih hidup. Surya itu emang marah-marah, tapi dia menyuruh si Bella untuk segera menemukan si Sanjini. Sidart yang walaupun kabur-kaburan, tapi dia bilang kalau Sanjini pasti belum mati.
dia itu cuma ngumpet untuk balas dendam ke dia. Sedangkan si Sarada membuat gerakan temukan Sanjini. Hanya satu orang yang bilang kalau Sanjini dulu merupakan guru yang baik. Dulu itu kata lampau. Secara nggak langsung, Kalyani ngasih tahu kalau sebenarnya dia udah tahu kalau Sanjini itu udah mokat. Karena semua bukti dan alibi udah mengarah ke Kalyani, dia pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ironisnya, di saat akan digelandang ke kantor polisi, Kalyani pun diberi kesempatan untuk melakukan pidato di mimbar untuk peringatan Hari Guru. Dan filmnya pun berakhir. Bentar, ada yang nyempil dikit. Di akhir film diperlihatkan rekaman asli sebelum kejadian Sanjini modar. Dia berpesan ke orang-orang yang dia sayangi. Untuk ayah dan ibu, terima kasih sudah menjadi orang tua terbaikku. Semoga kalian sehat selalu. Dan mulai sekarang, aku tidak akan menyusahkan kalian lagi. Untuk Akash, walaupun kau suka berbuat onar, tapi aku tahu kau itu anak yang baik. Semoga kau bisa hidup lurus dan menjadi orang yang mulia. Untuk Siddharth, aku mencintaimu dengan tulus. Semoga kau bisa menemukan sosok pendamping yang bisa selalu menerimamu apa adanya. Untuk sahabat-sahabatku, Chavi dan Sarada, mohon maaf karena menyusahkan kalian. Semoga kalian bisa melanjutkan hidup kalian dengan tenang. Beberapa minggu kemudian, diperlihatkan persidangan Kalyani dan si Milit. Mereka itu tidak terbukti sebagai orang yang menghasut Sanjini untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi karena mereka mencoba menghilangkan bukti dan jasad Sanjini, mereka berdua pun dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Tamat deh. Bentar, ada yang nyempil lagi dikit. Di akhir film diperlihatkan Yanto dan Yanti kembali pulang ke rumah dengan anak mereka tentunya. Udah. Wah, gimana film ini sob? Semoga kalian suka ya. Terima kasih udah nonton sampai di detik ini. Om Brax pamit dulu. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye dan Bismillahirrahmanirrahim.